Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Repa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Gimana Bu Fitri kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Repa, saya dengar Bu Repa ingin mencoba kelasnya itu mau diobservasi ya sama Repa. Betul. Ya alhamdulillah saya berkenan untuk mengobservasi Bu Repa. Siap baik. Gimana Bu Repanya berkenan siap, tidak? Saya sama Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau Bu Repa berkenan, kita akan mengadakan pra-observasi ya, di mana melakukan persiapan dulu sebelum nanti saya melihat Bu Repa menyampaikan pembelajaran di kelas. Bersedia apa Bu Repa? Bersedia sekali Bu Fitri. Iya. Saya siap. Sebelum itu mungkin di sini akan ada ya beberapa pertanyaan yang saya utarakan kepada Bu Repa karena ingin tahu bagaimana nanti pembelajarannya gitu, persiapannya seperti apa gitu. Nah, di sini Bu Repa akan mempelajari pelajarannya tentang apa, terus mau diterapkannya di kelas berapa. Baik Bu Fitri, jadi nanti RPP yang saya akan praktekkan kepada anak-anak itu pembelajarannya pelajaran PJOK, di mana sasaran siswanya itu kelas 5. Terus materi yang saya nanti sampaikan itu tentang permainan bola besar. Yang di dalamnya itu permainan bola besar nanti yang saya akan terangkan kepada siswa itu dari sepak bola dan bola basket. Adakah tujuan pembelajarannya untuk apa mereka? Tujuannya itu siswa mampu menjelaskan passing, gerak dasar passing dalam permainan bola besar itu dari sepak bola dan bola basket, dan juga siswa mampu mempraktekkan passing dari bola basket dan juga sepak bola itu sendiri. Itu tujuannya ya, yang ingin dicapai oleh Bu Repa. Area pengembangan yang hendak dicapai? Areanya mungkin dari keaktifan siswa. Terus nanti saya akan metode pembelajarannya itu berkelompok, di mana kelompoknya itu ada siswa putra dan siswa putri. Kenapa saya pisahkan seperti itu Bu ya? Karena sulit gitu kalau digabungkan. Kalau praktek itu kan ada bersentuhan tubuh. Takutnya apa-apa gitu ya kalau perempuan sama laki-laki. Jadi saya pisahkan seperti itu. Nanti juga sebaliknya putra bisa melakukan sepak bola dan putri juga bisa melakukan bola basket. Terus pengolahan kelasnya itu diskusi diskusi dan metode pembelajarannya ya, metode untuk metode pembelajarannya itu diskusi. Terus strategi yang dipersiapkan nih untuk pembelajaran tersebut. Strateginya mungkin tadi seperti yang saya jelaskan itu homogen ya. Jadi homogen di situ siswa putra dan putra, siswa putri dan putri. Tapi di samping itu pembelajarannya tetap walaupun misalnya beda, ini sepak bola, ini bola basket, materinya sama, passing, tentang passing itu sendiri. Terus metodenya medianya mungkin saya menggunakan sepak bola, kawannya itu buat foto-foto. Terus Ustadz dan juga peluit mungkin nanti untuk memberitahuan siswa. Peluit ya. Ya, peluit. Bagus sekali ya Bu Repa di sini. Untuk tadi ada tujuannya sudah Bu Repa sampaikan, area pengembangannya, terus strategi yang akan nanti Bu Repa sampaikan. Mungkin melakukan kegiatan ini pasti di lapangan ya Bu Repa? Di lapangan. Nah, sudahkah ada rencana untuk membuat RPP-nya nih? Justru itu saya baru mau mengerjakannya. Mengerjakannya. Ada usulan dari Bu Fitri, apakah RPP seperti apa? Sekarang itu saya hanya memberi pengenalan ya Bu Repa ya. Yang selama ini kita kan membuat RPP itu yang biasa. Di sini ada pengelolaan kelas. Nah ya, RPP pengelolaan kelas, di mana di sini itu kita bisa menggunakan yang disebut dengan RPP diferensiasi. Iya, diferensiasi. Seperti apa Bu? Di mana sebelum kita melakukan pembelajaran, kita membuat kesepakatan dulu dengan siswa. Kita di sana guru itu benar-benar
membuat siswa itu merdeka belajar. Jadi mereka itu nanti akan menentukan belajarnya seperti apa, keinginannya seperti apa. Walaupun tadi Bu Repa sudah menyebutkan ada strategi yang akan Bu Repa lakukan, tapi di sini sesuai dengan Ki Dewantara bahwa kita harus berhamba pada siswa ya, pada murid. Jadi apapun keinginan siswa kita ikutin, selama itu baik, budaya positif ya, ada budaya positif di sana kita mengembangkannya. Nah di sini ada diferensiasi itu. Jadi berawal dari seperti ini, ada pra-nya dulu, pra pembelajaran sebelum RPP-nya dibuat. Nanti di sana Bu Repa memantau siswanya seperti apa, dari mulai keaktifannya atau minat siswanya. Di sana bisa nanti Bu Repa pun akan memisahkan atau membuat metode-metode pembelajaran sesuai dengan siswanya itu, jadi kebutuhan siswanya. Nah, diferensiasi di sini itu ada 3 jenis Bu Repa. Ada tentang produk ya, konten itu konten ya, produk itu konten, proses, dan minat. Dan minat siswa tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Di sini juga karena kalau siswa itu biasanya kita tidak dijelaskan di RPP kalau mau ice breaking ya, padahal kan di sini untuk mengetahui siswa itu ketika mempelajari pelajaran yang kita sampaikan apakah suka atau tidaknya ya. Nah, di sini ada pembelajaran yang disebut dengan pengelolaan emosi. Iya, jadi kompetensi sosial emosi yang disebut dengan KSE. Nah, di sana itu mungkin Bu Repa sudah melakukannya, sebelum-sebelumnya pasti sudah melakukan dengan misalkan menampilkan emoji, ya, kartu-kartu emoji. Nah, di sini juga diselipkan dalam pembelajaran KSA itu diselipkan kartu emoji. Jadi untuk mengetahui apakah siswanya itu menyenangi pembelajaran hari ini, iya, di sebelum boleh dilakukan di sebelum ataupun sudah pembelajaran. Kalau sebelum untuk mengetahui emosi anak sebelum melakukan pembelajaran, kalau di akhir dilakukannya itu setelah merefleksikan diri setelah melakukan pembelajaran. Mungkin itu Bu Repa, mau dicoba? Insya Allah nanti saya akan coba, pasti akan coba ya, karena itu sangat menarik sekali. Sangat menarik ya, alhamdulillah. Nanti kita bisa bersama-sama, Bu Repa insya Allah saya bimbing bagaimana RPP, pembuatan RPP diferensiasi di sini ya. Di sini saya bukan mengajari, tapi kita berbagi ya Bu Repa ya, kita berbagi. Iya, saya juga berterima kasih karena Bu Repa pun juga membantu saya untuk mengembangkan bagaimana saya ketika mengobservasi rekan gitu ya Bu Repa. Terima kasih waktunya. Terima kasih ilmunya Bu Fitri. Iya, kira-kira ini RPP-nya mau ditampilkan kapan? Kita observasi. Saya akan buat dulu rencana seperti yang Bu Fitri sampaikan, mungkin seminggu depan lah, karena kan siswa itu kelas 5 satu minggunya cuma 1 kali. Minggu depan. Jadi di jadwal pas pembelajaran PJOK di kelas 5. Oke. Minggu depan ya Bu Repa ya. Ya mudah-mudahan minggu depan dalam kondisi yang kita sehat ya, kita bisa melakukan sesuai dengan rencana yang Bu Repa buat dan rencana yang sudah kita obrolkan ini. Minggu depan kita masuk ke observasi ya Bu Repa ya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih Bu Repa ya. Assalamualaikum.
jadinya anu 5 eta nya biar jam 3 karena mami habis dapat Alhamdulillah hari ini sudah memasuki pendampingan individu kelima. Kita akan melakukan pasca observasi di mana di sini nanti saya akan mengungkapkan membicarakan hasil dari observasi kemarin sebagai seperti yang telah kita sepakati. Kita akan melakukan pasca setelah observasi yang kita lakukan ya, observasi yang kita lakukan baik pada saat observasi dan ketika observasi. Saya di sini menyampaikan tujuan catatan kita pada hari ini. Kemudian dari observasi yang sudah saya lakukan, melihat pembelajaran beberapa yang sudah dilakukan di lapangan pada hari Selasa tanggal 15 Mei, ada beberapa yang menjadi catatan saya pada observasi tersebut. Tapi semuanya alhamdulillah beberapa sudah baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Dan alhamdulillah juga kemarin ketika di pasca saya menginformasikan ke mereka bahwa ada FFP berdikarialisasi ya. Alhamdulillah di sini saya bukan menggurui ya mereka, tapi hanya berbagi pengalaman saja ketika memberikan pembelajaran. Membuat perencanaannya dulu yang biasanya kita FFP yang sudah diajarkan dulu ya, ketika mungkin beberapa dalam penelitian dasar itu ada FFP di mana FFP tersebut kan lebih mendekatkan guru dengan siswanya, iya, berdasarkan minatnya, kesiapan belajarnya seperti itu kan. Nah, itu juga ada kegiatan KSK ya, sudah dilakukan. Alhamdulillah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas yang diberikan memberitahukan bahwa ada organisasi. Jadi setelah saya memahami, saya membaca. Kemarin saya melakukannya kegiatan RPP itu. Kemarin dalam itu saya dan siswa itu menjadi dekat karena di situ saya menjadi tahu minat siswa. Jadi siswa maunya apa dan siswa tidak maunya apa. Kemudian apa yang Ibu lakukan setelah saya lakukan mungkin saya lebih paham terhadap siswa, terhadap pembelajaran saya. Siswa lebih antusias sekali dalam belajar berdikarialisasi itu. Kira-kira pencapaian indikator setelah Ibu menggunakannya indikatornya ada dalam rentang 1 sampai 10 ada di rentang mungkin kalau indikatornya itu sendiri ada di indikator 8. Sedikit ada kendala mungkin yang pertama mungkin pada saat melakukan kegiatan itu ada kendalanya itu di alat perangkat karena kurang ya, siswa banyak, alat kayak seperti bola itu cuma ada 1. Sekarang kan siswa banyak, jadi keaktifan siswa itu jadi kurang. Jadi karena tadi alat peraga yang kurang sehingga membuat dalam pembelajaran itu merasa kekurangan gitu kan, kurang efektif ya.
yang mana yang perlu Ibu kembangkan dalam pembelajaran pada tahap berikutnya? Mungkin area pengembangannya itu saya akan melakukan dari kegiatan pendahuluan, karena dari tujuan itu tersebut lebih mendalamkan persepsi dan motivasi gitu. Jadi supaya peserta didik lebih bersemangat mulai dari awal. Selanjutnya mungkin dari guru menguasai materi yang diajarkan. Jadi selain dari prakteknya, mungkin saya harus mendalami materi terhadap siswa. Karena sulitnya Bu, ketika berolahraga, siswa itu pasti langsung ingin praktek, sedangkan materinya belum tahu gitu seperti apa, dari mulai gerak dasarnya, dari cara melemparnya, siswa jarang tahu. Yang tahu siswa itu yang praktek. Mungkin saya akan mengembangkan dari materi itu. Menurutku ya, ketika di lapangan itu anak kalau PJOK pasti ingin segera praktek, sedangkan materinya ketika nanti tes tertulis nggak bisa. Itu evaluasinya jadi kendalanya dari materi. Ya kemarin yang saya observasi juga seperti itu, kita menemukan kekurangannya yang harus mereka tindakan ketika di pembelajaran evaluasi. Melakukan evaluasi yang mereka lakukan kemarin itu prakteknya sudah. Nah, ketika evaluasi melihat kondisi anaknya pun kan sudah capek, mungkin kedepannya kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya mungkin nanti akan lakukan materi itu dulu di awal sebelum praktek. Jadi anak-anak nanti sebelum praktek itu saya jelaskan dulu ini materi ini, gerak dasar gerakannya seperti ini. Setelah itu nanti mungkin kita akan praktek. Jadi mungkin dari materi saya kasih pemahaman dulu 10 menit atau 15 menit, setelah itu langsung mempraktekkan dengan siswanya di lapangan. Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan atau diharapkan dari strategi yang barusan sudah Ibu ungkapkan gitu kan? Apa yang diharapkan? Ya, saya mungkin siswa lebih antusias. Kan itu sudah pasti ya, mungkin itu pemahaman dari materi saja saya akan kembangkan. Jadi nanti itu siswa itu tidak hanya cukup pintar di praktek saja, jadi memahami dari materi pembelajaran PJOK gitu. Karena kan di rapor itu ada nilai itu keterampilan sama pengetahuan. Karena mungkin siswa itu pengetahuan keterampilan itu udah jelas bagus nilainya ya Bu ya. Jadi saya suka kesulitan gitu dari pengetahuannya, karena itu mungkin kurangnya pemahaman materi dari siswa seperti itu. Tentang untuk strategi yang akan dilakukan mereka, pencapaiannya ingin keberapa gitu dari 1 sampai 10? Ya, kalau saya ingin 100. Dengan tadi strategi yang akan kita lakukan. Oke, bagus sekali ya Bu Eva ya. Mudah-mudahan harapan tersebut bisa terlaksana. Oke. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan kemarin sudah dilaksanakan ya, dapat dilaksanakan. Nah, ada kendala nggak menurut Ibu dari pembelajaran? Mungkin kendalanya yaitu mungkin ketika ingin memberikan materi, anak-anak itu sudah sampai sudah lelah, dan juga mungkin lebih ke nantinya mungkin kan saya heterogen itu ngasih kelompok itu. Saya ingin nanti siswa perempuan dan laki-laki itu bergabung, jadi tidak ada berbeda. Karena apalagi siswa kelas tinggi itu suka malu-malu kan kalau disatukan. Jadi saya ingin mereka bergaul. Jadi untuk pertemuan berikutnya yang Ibu harapkan itu nanti siswa itu heterogen, bukan homogen lagi ya, tapi heterogen. Baik, jadi ada sisi tadi yang sudah disebutkan oleh mereka manfaatnya gitu kan. Baik, nah kemarin saya mengamati ketika observasi kita kan sudah melakukan pembelajaran KSE ya, pembelajaran KSE. Apakah KSE ini bisa diterapkan pada pembelajaran yang Ibu laksanakan? Baik, untuk KSE sendiri mungkin KSE yang dilakukan itu mungkin lebih ke speaking ya. Jadi untuk meningkatkan minat siswa itu untuk KSE-nya saya lebih ke speaking, jadi permainan-permainan nggak pakai emosi gitu ya. Jadi saya lebih ke permainan yang dimana permainan itu lebih sama dengan media sama. Apakah menemukan kesulitan? Kesulitan itu pasti setiap
setiap kegiatan ada kesulitan, di mana siswa tidak mengerti kalau saya kasih satu aula, mereka harus berulang dari siswa sendiri. Mungkin juga kalau siswa tidak bisa itu mungkin saya kurang paham, karena maksudnya memberikan materi itu kurang, ya mungkin dari saya sendiri harus memperbaiki seperti itu. Ya, oke. Kira-kira nih aktivitas pengembangan kedepannya selain pembelajaran dari organisasi dan PSF, apa yang akan dilakukan? Mungkin aktivitasnya saya akan ke strategi yang lebih menarik gitu ya, dimana saya sendiri saya akan memberikan pelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang akan saya capai. Tujuannya tadi adakah tujuan yang ingin dicapai, tujuan khusus gitu yang ingin dicapai? Ya, siswa mungkin melakukan atau juga mampu mempraktekkan materi yang akan saya sampaikan. Ukuran keberhasilan tadi kan kalau dari strategi mereka itu dan menentukan ini 100 ya. Nah, keberhasilannya kalaupun ini ketika nanti mereka sudah melakukan strategi tersebut tidak tercapai, apakah yang harus mereka lakukan? Mereka harus seperti apa? Kalau dari strategi mungkin saya akan lebih mungkin saya harus lihat mungkin seperti Upit melihat video dari YouTube ya, seperti permainannya apa, nanti materinya supaya siswa itu lebih sangat antusias dalam belajar saya. Oke, jadi kembali ke evaluasi diri ya, evaluasi diri bagaimana supaya tercapaian. Oke, pada pembelajaran berikut itu apa yang kita lakukan Bu Eva tadi dengan tentang ingin 100 ya, ingin 100% tercapai, jadi kembali ke evaluasi diri. Nah, kira-kira hal-hal seperti ini perlu dilakukan tidak kalau apa tadi ya, tadi YouTube, terus mengulang materi lagi gitu. Kalau perlu itu tujuan paling utamanya supaya apa nih? Mungkin tujuannya itu lebih ke siswa itu bisa belajar sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesukaannya. Mungkin saya harus belajar sesuai dengan berpihak pada murid gitu. Jadi pembelajarannya seperti itu. Jadi dukungannya dari siapa saja? Dukungannya udah pasti dari sekolah, dari guru tentunya, dan juga orang tua, karena mungkin dari pengalaman itu ada tugas membuat verifikasi data itu, jadi bekerja sama dengan orang tua supaya menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan itu. Waktu untuk mengembangkan kira-kira barangkali beberapa lama segera mungkin yang supaya tidak nanti mungkin satu minggu ke depan saya kuliah. Jadi 1 minggu ke depan. Jadi beberapa mengadakan dulu persiapan dulu. Persiapan ya. Lalu cari materi ya. Setelah itu langsung saya praktekkan. Rencananya minggu depan. Rencananya minggu depan. Mudah-mudahan minggu depan nanti kalau beberapa berkenan untuk saya observasi kembali melihat perkembangan dari pembelajaran yang terus dilakukan. Kemudian untuk memastikan nih bahwa kegiatan yang akan dilakukan bisa lancar. Tadi kan dukungan sudah ya. Nah, supaya lancar di sini tadi kan kebetulan tadi ada kekurangan dari awal pembicaraan media pembelajaran. Nah, untuk mengatasinya, untuk kekurangan media ini seperti apa? Ini kegiatan lancar. Itu mungkin saya belajar menulis saja dulu, atau sama anak-anak kita membuat dari bahan yang mudah supaya kegiatan itu bisa seperti itu. Baik, Bapak kita sampai kesimpulan ya. Sebelum ini dari kegiatan kita mulai dari ya waktu itu kita sudah menjelaskan dulu sebelum saya masuk ke kelas ibu ya untuk melakukan observasi, dan sekarang sudah tiba pada paskah. Nah, kali ini menurut ibu pengalaman seperti apa yang ibu dapatkan dari kegiatan ini? Wah, menurut saya itu pengalamannya yang luar biasa ya. Selain mendapat ilmu dari Fitri, terus saya
terhadap siswa dan siswa pun terhadap saya lebih dekat. Itu pengalaman yang luar biasa sekali buat saya. Alhamdulillah. Ya, Bermanfaat. Ya, bermanfaat sekali. Ya, kita saling mendukung ya Bu Eva. Di sini saya tegaskan kembali bukan mengajari atau menggurui, hanya berbagi saja ya Bu Eva. Kita sampaikan ya, rekan ingin sebenarnya saya sekarang sedang mengikuti kegiatan guru gerak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya pelajari bisa saya terapkan pada sekolah ini untuk kemajuan sekolah kita yang bersama ya Bu Eva ya. Ya, terima kasih Bu Eva sudah membantu dalam kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan ya, sering mendukung alhamdulillah ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya. Dan mungkin alhamdulillah percakapan kita sudah selesai. Semoga kedepannya Bu Eva semakin sukses, bisa mengikuti saya menjadi